Pemirsa, Bank Syariah mulai ikut mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk membiayai modal pengusaha kecil. Lantas sejauh mana perbankan syariah dapat mendorong KUR syariah dan berapa besar prospek KUR syariah di masa mendatang? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Direktur Utama PT Bank BRI Syariah, Bapak Muhammad Hadi Santoso, serta pengamat ekonomi syariah, Bapak Irfan Syauqi Bey. Terima kasih Pak Irfan dan juga Pak Hadi sudah bergabung bersama kami di Hot Ekonomi. Ini yang pertama kalinya akan menyalurkan KUR syariah ini dari BRI. Apa yang kemudian artinya memotivasi BRI untuk menyalurkan khususnya untuk BRI Syariah begitu, Pak Hadi? Ya, kalau kita berbicara kenapa, ya. Pertama BRI Syariah itu adalah anak perusahaan bank besar di Indonesia, itu ya. Nama BRI. Nah, kalau BRI aja induknya sudah seperti itu, kita itu dilahirkan dengan seperti itu, kita arah ke kegiatannya kurang lebih seperti induknya. Ya. Kedua, pemerintah mempunyai kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk ekonomi kecil. Tentunya Bank Syariah harus berperan serta di situ. Karena KUR itu salah satu untuk membiayai nasabah-nasabah yang belum punya akses ke bank, sehingga itu merupakan pintu dan embrio untuk menjadi pengusaha-pengusaha pribumi dan kecil itu menjadi besar. Oke, baik. Ya. Ini KUR yang kemudian disalurkan dari BRI Syariah yang dinamakan KUR Syariah. Apa yang membedakan? KUR IB, Islamic Bank. Islamic Bank namanya ya. Artinya dalam bentuk syariah seperti itu, Pak Hadi. Apa yang kemudian membedakan ini dengan KUR konvensional ataupun juga kredit yang sempat disalurkan lewat BRI begitu yang merupakan induk usaha? Yang pasti dalam hal ini akadnya sudah berbeda, bahwa akadnya tinggal pakai ada murabahah, ada mudarabah, yang itu berbeda dengan yang konvensional. Dia itu kemudian penggunaannya kita ditugaskan untuk penyaluran petani dan nelayan untuk ketahanan pangan. Terutama itu. Jadi perbedaan-perbedaan lainnya tentunya kita harus kesepakatan dari awal itu apa yang harus dilakukan. Gitu. Baik. Kalau kita lihat juga memang dari informasi yang kita terima bahwa untuk tahun 2017 sendiri ada target penyaluran KUR itu sekitar 110 triliun rupiah begitu ya Pak ya. Nah, untuk Bank BRI Syariah nantinya akan mendapat berapa besar ini kuotanya Pak? Sampai saat ini, karena ini merupakan tahun pertama BRI Syariah menyalurkan KUR, kami di plot atau di breakdown itu 500 miliar. 500 miliar ini untuk tahun pertama ya Pak ya? Ya. Ya, harapan saya nanti kalau kita berhasil dan itu baik untuk ini ya, kita siap untuk menyalurkan lebih banyak lagi. Baik. Pak Irfan, Anda salut nggak dengan semangat BRI untuk kemudian mau menyalurkan KUR syariah? Apalagi kita tahu mungkin produk-produk syariah dibandingkan produk konvensional itu memang masih cenderung agak di bawah ya begitu. Nah, kemudian BRI hadir menyalurkan sebuah kredit usaha rakyat syariah. Anda menilainya seperti apa? Ya, saya kira ini satu langkah yang baik. Jadi BRI Syariah mengambil peran sebagai pionir institusi perbankan syariah yang pertama kali menyalurkan kredit usaha rakyat. Apalagi kalau kita lihat dari sisi filosofi maupun dari sisi praktek, sebenarnya ada kedekatan yang sangat kuat antara syariah, gitu ya? Termasuk dari syariah dengan sektor real, karena akad-akad keuangan syariah itu kan basisnya sektor real. Kemudian yang kedua, juga ada kedekatan yang sangat dekat ya, dengan praktek, terutama di sektor pertanian, kelautan dan sebagainya. Jadi misalnya contoh filosofi perbankan syariah itu kan antara lain misalnya bagi hasil. Nah, di pertanian kan sudah dipraktekkan ya sistem maro pada tanaman pangan dan sebagainya. Jadi kedekatan ini yang kemudian menurut saya menjadi hal yang sangat menarik ketika ini dirangkai lewat satu program yang disebut dengan KUR, dan di situ kemudian Bank Syariah diberikan ruang untuk berpartisipasi. Nah, jadi mudah-mudahan sebagai pionir ini ya
kita berharap BRI Syariah bisa perform ya, sehingga ini kemudian mendorong industri perbankan syariah yang lain untuk ikut masuk. Ikut serta, Dan kita juga berharap nanti ujungnya porsi untuk penyaluran secara skema syariah ini bisa ditingkatkan. Ya kan kalau sekarang masih kurang dari 0,5%, mungkin tahun depan bisa naik jadi 5% begitu. Nah, kalau memang seperti itu artinya kita melihat banyak anggapan orang juga agak skeptis terhadap produk syariah ini. Entah skeptis karena mungkin mereka tidak tahu sebenarnya apa produk syariah itu dan keuntungan yang mereka harapkan, atau bagaimana. Dan Anda melihat ada optimisme tetap pada kurs syariah ini? Ya, saya kira kalau soal ketidaktahuan ini kan bicara edukasi dan kita bicara Islamic Financial Literacy. Jadi memang salah satu problem kita itu kan masih rendahnya literasi keuangan syariah. Literasi keuangan yang konven saja sebenarnya juga belum optimal gitu ya kalau kita lihat data OJK. Ya artinya ini menjadi satu PR ya, apalagi kita berhadapan dengan tekanan ekonomi yang lumayan berat ya, sehingga dibutuhkan instrumen-instrumen alternatif, dan saya melihat di sini perbankan syariah dan institusi keuangan syariah itu bisa berperan sebagai instrumen alternatif yang mudah-mudahan ini punya efek positif buat ekonomi masyarakat. Oke, ini juga penting kemudian dipublikasikan lewat siaran televisi dan media-media lainnya sebenarnya Pak Hadi ya. Ya, terima kasih untuk itu dari berita satu mau mengangkat tema ini karena tema ini pertama tema syariah itu jarang sekali untuk jadi topik. Ini hari ini jadi topik. Kemudian dikaitkan dengan KUR. KUR ini juga program pemerintah yang menurut saya itu sangat positif untuk rakyat kecil dan itu perlu sentuhan-sentuhan dan syariah itu ujung tombaknya memang harus melakukan itu. Oke, baik Pak Hadi, Pak Irfan, kita lanjutkan perbincangan menarik ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy. Kami kembali usai jeda.